Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN Mas 95 dari Desa Telogo yang beranggotakan 9 orang, diantaranya saya sendiri Tri Supriyanto, ada Nailur Rohmah, ada Salsabila Fatma, ada Zona Aditama, ada Destia Amelia, Gibran Malika, Amatul Lisanika, Nabila Nur, Aska Amalia, dan dosen bimbing lapangan Dr. Mujazin SPD MA. Jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang artikel yang berjudul Kandungan Gizi Puding Daun Kelor, Alternatif Pemberian Makanan Tambahan Sehat untuk Atasi Stunting. Yang pertama ada daftar isi, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan. Pendahuluan, untuk memaksimalkan fungsi tubuh anak-anak, pemerintah desa sangat penting dalam menawarkan program layanan kesehatan. Kebaikan gizi untuk mencegah stunting adalah salah satu prioritas. Penggunaan dana desa di bidang kesehatan di Indonesia. Pemanfaatan daun kelor masih digunakan secara terbatas. Masyarakat biasanya menggunakan daun kelor sebagai pelengkap dalam masakan sehari-hari, dan beberapa hanya menanamnya sebagai tanaman hias di teras rumah. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka yang pertama yaitu kandungan zat gizi daun kelor. Daun kelor mengandung fenol segar sebesar 3,4% dan 1,6% setelah diekstrak, yang meningkatkan nilai gizi puding yang dibuat darinya. Selain itu, daun kelor kaya akan protein, serat, dan vitamin C. Protein berperan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, serta mendukung kesehatan otot. Untuk serat, dalam daun kelor ya membantu pencernaan dan mencegah sembelit, dan yang vitamin C yaitu untuk memperkuat sistem imun dan mendukung pertumbuhan yang sehat serta berperan dalam pengurangan stunting. Puding daun kelor juga kaya akan mineral seperti zat besi dan kalsium yang mencegah anemia dan mendukung perkembangan tulang yang sehat. Yang kedua, pengaruh daun kelor terhadap peningkatan berat badan balita. Yang pertama, pengertian stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang yang mengakibatkan anak terlalu pendek untuk usianya. Faktor utama yang mempengaruhi stunting adalah status gizi yang buruk sejak dalam kandungan hingga 2 tahun pertama kehidupan. Berat badan yang sesuai dengan umur berhubungan langsung dengan status gizi yang baik dan dapat mengurangi resiko penyakit infeksi, sehingga meningkatkan daya imun anak. Penelitian menunjukkan bahwa berat badan lahir dapat memprediksi resiko stunting, namun tidak selalu ada korelasi signifikan antara berat badan lahir dan pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian stunting pada balita. Selanjutnya, metode. Metode sosialisasi yang digunakan berupa presentasi dan tanya jawab yang disampaikan oleh ketua kelompok dan bidan desa. Sasaran sosialisasi ini yaitu ibu-ibu kader Posyandu Desa Telobo yang berjumlah 40 orang. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu koordinasi dengan bidan desa dan ibu kader Posyandu untuk menentukan waktu dan tempat sosialisasi. Yang kedua, ada tahap uji coba resep, yaitu melakukan uji coba resep puding daun kelor, serta pembuatan video pembuatan untuk ditayangkan saat sosialisasi. Yang ketiga, ada tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2024 di Balai Kader Desa Tlobo. Yang pertama yaitu penyampaian materi, kemudian dilanjutkan sesi tanya-jawab, lalu dilanjutkan penayangan video pembuatan puding daun kelor, dan terakhir pembagian produk daun kelor.
Selanjutnya adalah hasil. Gambar 1 merupakan hasil dari olahan puding dari daun kelor. Gambar 2 merupakan leaflet dari puding daun kelor. Produk puding daun kelor ini diharapkan dapat menjadi bagian dari program pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita dan ibu hamil, yang bertujuan untuk mencegah stunting dan memastikan tumbuh kembang anak sesuai umur. Upaya ini mendukung program kesehatan desa yang lebih luas dan berkontribusi pada perbaikan gizi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari program penurunan stunting didapatkan hasil data stunting di Desa Tlobo juga tidak terlalu tinggi, namun tetap ada di setiap dusunnya, dan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tlobo peserta kegiatan telah memahami kandungan gizi dan manfaat daun kelor sebagai bahan pangan untuk penurunan stunting. Next. Selanjutnya, pembahasan. Program penurunan stunting dilaksanakan dalam upaya untuk mendukung perencanaan pencegahan prevalensi stunting melalui intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu kadar dan balita usia 0 sampai 59 bulan. Dalam observasi awal, kami didukung oleh tokoh masyarakat setempat. Yang pertama ada perangkat desa, ketua tim perangkat ibu kader setiap dusun, dan desa Tlobo yang menaruh perhatian penuh terhadap penurunan angka stunting. Kemudian di desa Tlobo sendiri sebanyak 40 kader posyandu berperan secara nyata dalam tumbuh kembang anak balita dan kesehatan ibu. Kader dipilih berdasarkan lokasi keberadaan sasaran, yaitu ibu hamil trimester pertama. Dalam program penurunan stunting terdapat 2 program kegiatan. Yang pertama yaitu ada penyuluhan, dan yang kedua ada pembuatan dan pembagian makanan tambahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Baik, masih tentang pembahasan yang pertama yaitu penyuluhan. Setiap harinya Desa Tlobo melakukan penyuluhan atau pendataan tumbuh kembangnya balita 0 sampai 59 bulan, remaja dan ibu hamil di setiap dusun melalui kader yang ada di setiap dusunnya. Next. Yang kedua, ada pembuatan dan pembagian makanan tambahan atau PMT. Dengan membuat puding daun kelor yang dibagikan kepada bayi dan balita, pemberian makanan sehat dan berimbang untuk kategori umur ini merupakan salah satu bentuk edukasi penurunan stunting dengan pemenuhan gizi seimbang dan kesehatan masyarakat. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh Desti. Kesimpulan, pemerintah desa berperan penting dalam pencegahan stunting melalui program kesehatan. Stunting akibat kekurangan gizi dapat menghambat perkembangan anak dan berdampak negatif jangka panjang. Pemanfaatan daun kelor yang kaya nutrisi seperti protein, vitamin A, dan zat besi menjadi solusi potensi untuk meningkatkan gizi. Pelatihan pengolahan daun kelor, misalnya menjadi puding, diharapkan dapat memperluas penggunaannya dalam program pemberian makanan tambahan atau PMT bagi balita dan ibu hamil, membantu pencegahan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian
presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan. Baik, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas presentasi yang telah diberikan oleh kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan yang tidak berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.